Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Izzati yang tiada henti-hentinya. Kita selalu bersyukur atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri dalam acara Desiminasi Budaya Positif yang akan dibawakan oleh Ibu Nisroha SPD. Saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan Desiminasi Budaya Positif oleh Ibu Nisroha, yang kelima adalah penutup. Baiklah, ibu-ibu semua, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Pertiwi Puspa Indah kepada Ibu Dewi Ratnafuli, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sehari ini di kegiatan Desiminasi Budaya Positif. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Pada kegiatan hari ini Ibu Nisroha akan memaparkan Desiminasi Budaya Positif yang terkait dengan tugas guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Semoga di paparan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menggerakkan hati teman-teman supaya bisa mengikuti CGP di angkatan yang akan datang. Semoga kita semua bisa lolos dan berhasil dengan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu dari saya sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Nisroha SPD. Kepadanya kami persilahkan. Saya mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi Puspa Indah, yang saya hormati rekan-rekan guru TK Pertiwi Puspa Indah, yang saya hormati rekan-rekan guru TK se-Kecamatan Ulujami. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Baiklah, untuk acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif, dan ini merupakan rangkaian tugas saya sebagai CGP Angkatan 9, Bu. Di modul 1.4 ini kami mempelajari tentang budaya positif, dan kami selaku CGP itu ditugaskan untuk menularkan, memaparkan, berbagi praktek baik kepada rekan sesama guru, supaya apa yang saya dapatkan itu tidak berhenti di saya, jadi berkelanjutan untuk teman-teman juga bisa diterapkan di kelasnya panjenengan sedaya, Ibu. Baiklah, sebelum acara dimulai saya ingin bertanya dulu, Bu. Kira-kira setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju nama mboten, Bu? Tidak. Yang tidak angkat tangannya. Berarti rata-rata tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan murid, ya, Bu. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju nama mboten? Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Setuju. Oke, setuju atau tidak? Kalau guru dapat berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Oke, nanti setelah ini tadi yang tidak setuju cuma poin pertama, ya, Bu. Untuk poin kedua dan sampai bawah jenengan semua setuju. Nah, selanjutnya tadi kan saya mau memaparkan tentang budaya positif, ya, Bu. Kita lihat dulu nih, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kira-kira kalau nilai-nilai yang ingin kita kembangkan di kelas kita itu nilai-nilai yang baik apa yang tidak, Bu? Baik, berarti nilai-nilai baik itu contohnya seperti apa, ya? Seperti clue pertama kita adalah disiplin. Disiplin itu termasuk dalam nilai-nilai positif, tapi di sini ada disiplin yang berarahnya ke negatif juga, ada yang disiplin yang arahnya ke disiplin positif. Selain disiplin, kira-kira nilai yang positif itu apa lagi, Bu? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selain itu berterima kasih. Kemudian pemberian reward. Apalagi nilai positif itu tentang tanggung jawab, bisa atau tidak, Bu? Bisa. Tanggung jawab. Kemudian empati. Empati juga bisa termasuk dalam nilai-nilai positif. Next, Bu. Nah, di sini nanti kita akan berbicara tentang konsep inti budaya positif atau cara-cara kita dalam menerapkan budaya positif di dalam kelas. Cara yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yaitu tentang hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam
tadi konsep inti dari keenam konsep inti budaya positif tadi, yang menarik bagi ibu-ibu semua yang poin keberapa, Bu? Yang panjenengan baru mendengar, baru membaca itu poin yang keberapa? 6. Poin yang ke-6 tentang segitiga restitusi. Oke, nanti sampai di belakang kita akan ketemu yang namanya segitiga restitusi yang kemarin saya juga baru pelajari di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita akan bermain, Bu. Bermain dengan berpasangan dua orang, di mana satu orang yang berpasangan itu menggenggam tangannya dengan kencang. Berarti dia menggenggam, nah seperti ini. Cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga yang tidak ingin Anda kasihkan kepada teman Anda. Baik itu jenengan sudah dirayu, sudah dibujuk, sudah diberi sogokan, diberi dihardik, dibujuk, digoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira seperti apa, Bu? Berpasangan nih, reaksinya seperti apa? Kalau ada teman jenengan punya sesuatu yang berharga, kemudian ada teman yang jenengan yang mau membuka kepalan tangannya, bisa dirayu nih. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak ya? Alasannya kenapa kok tidak boleh? Oh, karena punya prinsip. Oke. Berarti tidak mau berbagi sama temannya. Oh, tidak mau berbagi sama temannya. Karena berharga. Oke, selanjutnya. Berarti tetap tidak mau ya? Tetap tidak mau. Oke, next, Bu. Nah, itu berkaitan dengan miskonsepsi tentang kontrol, tentang sistem kontrol pada diri kita. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya apa tidak? Iya. Padahal muridlah sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Seperti permainan tadi, dia tidak akan melepaskan genggaman tangannya kalau dia tidak mau. Berarti dia mengontrol dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Ilusi yang pertama sudah terjawab, Bu, bahwa guru itu tidak selalu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya, penguatan positif itu diberi reward, diberi hadiah, diberi uang. Apakah itu selalu efektif dan bermanfaat? Tidak. Oke, berarti ilusi yang kedua juga tidak menjadi miskonsepsi buat kita ya, Bu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak ya? Malah dapat menjatuhkan mental anak. Iya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Berarti kontrol diri dari diri seseorang itu aslinya muncul dari mana, Bu? Dari diri sendiri. Itu yang dinamakan dengan kontrol apa, Bu? Motivasi intrinsik, Bu. Berarti motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik, bukan karena pengaruh dari luar, seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada di modul 1.4 ini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Yang kedua, teori kontrol tentang dunia. Berarti kita akan berubah ya, Bu. Paradigmanya kita itu akan diajak untuk berubah, berpikir lebih positif lagi. Yang pertama, kalau stimulus respon itu tentang realitas kebutuhan kita itu sama. Aslinya sama apa tidak, Bu? Kebutuhan kita masing-masing individu ini sama apa tidak? Tidak. Nah, di sini kita akan berubah ke paradigma teori kontrol yang menyatakan bahwa realitas
atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya apa tidak? Ya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu pada stimulus respon. Aslinya iya apa tidak? Karena pandangan kita itu berbeda. Sama seperti pada teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksakan orang lain agar berpikir seperti kita. Itu iya apa tidak, Bu? Tidak. Nah, di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti tidak egois untuk memaksakan orang lain biar sama sependapat dengan kita ya, Bu. Di teori kontrol itu berarti kita lebih memahami orang lain untuk dapat apa ya? Istilahnya dapat mengikuti orang lain, bukan orang lain yang mengikuti kita, seperti itu. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya apa tidak, Bu? Nah, selama ini kita berpendapat kalau anak yang nakal itu, misalkan anak yang nakal itu selalu salah. Ya apa tidak, Bu? Iya, pendapat kita kalau stimulus respon seperti itu. Tapi ketika kita ketemu dengan teori kontrol, di situ adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya apa tidak, Bu? Iya. Anak itu misalkan kok nakal seperti tadi, pasti dia ada alasannya, dia ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya apa tidak, Bu? Aslinya tidak seperti tadi kita pegang itu ya, menggenggam benda yang berharga ya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Tadi yang motivasi intrinsik. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ya, Bu. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di saat jenengan membujuk nggak mau, terus dipaksa apa tidak, Bu, biasanya, Bu? Ya, akhirnya timbulnya pemaksaan. Tapi pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah seperti itu untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa harus memaksa. Kemudian model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon. Misalkan ada dua anak yang bertengkar ya, Bu. Kemudian kita membelanya salah satu, Bu. Yang benar, yang dirasa menurut kita benar itu pasti kita bela ya, Bu. Itu di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol beda, Bu. Berarti model berpikirnya, berarti kalau tadi ada yang dibela, ada yang tidak, kan ada yang tersakiti ya, Bu. Berarti yang tersakiti itu yang mana, Bu? Yang dianggap salah ya, Bu. Nah, kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Kok bisa menang-menang? Iya. Bukan di tengah-tengah. Benar semua. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Nah, lanjut, Bu. Di sini kita mau flashback lagi ke disiplin positif yang tadi kita bahas di depan ya, Bu. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang tadi saya sampaikan itu tentang motivasi intrinsik ya, Bu. Motivasi yang timbul dari diri sendiri. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini kita akan diajak untuk melihat nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang biasa kita nyanyikan, hafal apa tidak, Bu? Lalen. Itu ada tulisannya, Bu. Kita nyanyi ya? Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang biasa kita nyanyikan sama anak-anak, yaitu tentang
tentang profil belajar Pancasila. Nilai-nilai inilah yang akan kita kembangkan pada diri anak didik kita. Kira-kira nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila ini baik apa tidak, Bu? Baik, karena di sini semuanya mencakup tentang nilai-nilai kebajikan, dan kebajikan itu bersifatnya universal, Bu. Mendunia. Kemudian selanjutnya tadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang jenengan pilih itu yang mana? Yang biasa kita kerjakan. Kira-kira motivasi yang 1, 2, atau 3, Bu? Kalau yang pertama itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, misalkan nih jangan berangkat pagi supaya tidak ditegur sama kepala sekolah, seperti itu gambaran yang pertama, supaya tidak dihukum. Kira-kira seperti itu apa tidak, Bu? Ada yang seperti itu, saya yakin ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya berangkat lebih pagi supaya dipuji sama wali murid, seperti itu. Ada apa tidak yang berpikiran seperti itu, Bu? Tidak, jujur? Oke, berarti pilihnya yang 1, 2, apa 3, Bu? Bebas, ini kan pilihan, bukan yang ketiga, Bu Irvi? Iya. Dari ketiga motivasi tadi, yang paling baik menurut Ibu semua yang nomor berapa, Bu? Yang nomor 3. Oke, pilihannya nomor 3. Lanjut nih. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Dari identitas gagal itu akibat dari hukuman. Yang tadi jenengan yang pertama itu nggak setuju, itu kan yang hukuman ya, Bu? Kenapa kok hukuman bisa menyebabkan identitas gagal pada anak? Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau dihukum itu sakit apa tidak sih, Bu? Sakit. Walaupun hukumannya tidak secara fisik. Biasanya hukuman lewat verbal itu malah lebih menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid dan anak akan tersakiti. Itu karena hukuman. Kemudian dengan identitas sukses itu melalui disiplin. Yang pertama dengan konsekuensi, yang kedua dengan restitusi. Di mana dengan konsekuensi itu sesuai dengan sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Kalau ada konsekuensi, misalkan nih, kalau saya terlambat saya harus membersihkan kamar mandi. Itu membuat nyaman apa tidak bersama anak-anak? Tidak ya, menjadikan trauma ya. Kemudian korban bisa diabaikan. Padahal tidak bisa ya, Bu. Harusnya kalau misalkan tadi dihukum kan dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia jadi trauma. Harusnya tidak diabaikan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman karena masih ada unsur hukuman juga dari konsekuensi. Yang terakhir dengan restitusi, kita akan belajar tentang perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol yang akan kita arahkan ke budaya positif. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Nah, nanti kita akan belajar tentang restitusi ya, Bu. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid mendapatkan penguatan. Berikut penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sesuatu
kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya, nah ini ada segitiga restitusi yang tadi kita tertarik ya Bu, yang di poin 6. Apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti tidak melabel anak, istilahnya kayak bocah kok beling teman, itu kan termasuk pelabelan pada anak ya Bu. Bocah kok bodoh teman, nah itu termasuk pelabelan pada diri anak. Kemudian dari segitiga restitusi kita akan dikenalkan dengan keyakinan kelas, seperti yang ada di sebelah sana Bu, jenengan lihat apa tidak? Nah, itu kesepakatan kelas yang kemarin saya buat bersama dengan anak-anak untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Karena pembuatan kesepakatan kelas itu dibuat bersama anak, disepakati bersama anak yang nantinya akan ditaati bersama semua warga kelas, seperti itu. Kenapa kok dibuat keyakinan kelas ini? Karena masih ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan, misalkan buang sampah pada tempatnya. Di saat ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama itu ada menjaga kebersihan kelas. Berarti anak-anak akan diingatkan, misalkan ada yang membuang sampah sembarangan itu kembali lagi ke kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol guru menurut Dr. William Glaser Gosen. Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin Ibu wujudkan pada murid-murid Ibu di sekolah? Kira-kira nilai kebajikan yang ingin diwujudkan di kelas jenengan apa Bu? Tentang tadi, yang tentang disiplin positif. Gotong royong kah? Apa Bu? Masih bingung ya tentang nilai-nilai kebajikan ya? Nilai-nilai kebajikan itu kan tentang profil pelajar Pancasila tadi Bu, yang beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan, global, mandiri, kreatif, terus bernalar, kritis. Kira-kira pingin apa tidak Bu mewujudkan nilai-nilai tadi di kelas jenengan? Pengen. Oke. Nah, itu yang ingin saya kembangkan terutama ya, tentang saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, kemudian empati, mau berbagi, gotong royong, kemudian bertanggung jawab dan mandiri. Kenapa kok saya ingin mengembangkan ini, mengusahakan ini di kelas saya? Karena hal ini penting sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi. Tahapannya itu kenapa kok disebut segitiga? Memang tahapannya ada 3 Bu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir dengan menanyakan keyakinan kelas. Caranya seperti apa? Nah, tadi kan ini penerapan segitiga restitusi. Nah, dengan segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak semata-mata menyalahkan anak ya Bu. Kamu kok nakal seperti ini? Bisa saja kita sekarang kamu minta maaf. Kalau sudah minta maaf, sudah seperti itu ya Bu. Kalau di segitiga restitusi tidak seperti itu Bu. Prosesnya itu dengan yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kata-katanya itu manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Misalkan ada anak yang datang terlambat Ibu. Kenapa kamu datang terlambat? Pasti kalau kita nadanya lembut, pasti anak mau berbicara ya Bu. Beda kalau kita nadanya langsung keras. Lah kamu kok terlambat kenapa? Pasti anak langsung ciut, dia langsung takut seperti itu. Kemudian dengan kata-kata lembut tadi itu kita lanjutkan dengan nggak apa-apa, Bu Guru juga pernah terlambat, itu manusiawi, itu hal yang manusiawi. Berbuat terlambat ke sekolah itu tidak semua manusia itu pernah melakukan. Itu sebagai cara untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, untuk memvalidasi tindakan yang salah. Memahami kenapa anak itu melakukan sesuatu hal yang salah. Berarti dengan kata-kata seperti ini Bu, misalkan memvalidasi tindakan yang salah itu kita harus paham kenapa sih kok kamu datangnya terlambat terus, itu kenapa? Bulis pengen tahu nih, seperti itu. Nanti pasti anak mau menjawab, itu Bu, aku boboknya malam-malam terus, jadinya bangunnya kesiangan. Terus lah kenapa kok boboknya malam-malam? Nunggoni ibu Bu, ibu yang bergawe tekan dalu, akhirnya aku boboknya sampai malam-malam, seperti itu. Jadi tujuannya hanya untuk memvalidasi tindakan yang salah untuk menerapkan perbaikan di belakangnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau di keyakinan kelas itu ada datang ke sekolah tepat waktu, nah kita kembalikan lagi ke anak. Oke, berarti kita kembali ke kesepakatan kelas kita ya. Kalau ke sekolah itu boleh terlambat apa tidak? Kita tanyakan ke anak. Enggak boleh Bu, harusnya datangnya tepat waktu. Lah terus kenapa kamu kok berangkatnya terlambat terus? Nah itu Bu, aku bangunnya kesiangan terus, kata si anak. Kemudian gurunya itu lebih ke menanyakan bagaimana caranya. Nah terus bagaimana supaya besok lagi kamu tidak terlambat ke sekolah. Berarti anak disuruh berpikir nih, bagaimana caranya biar nggak terlambat. Nah anaknya berarti aku bukunya nggak boleh malam-malam ya Bu. Ya. Terus apa lagi? Itu ya Bu, minta dibangunin sama ibu biar nggak kesiangan. Nah, berarti anak bisa berpikir untuk menemukan caranya sendiri seperti itu. Itulah caranya segitiga restitusi. Ya, selesai. Itulah pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Semoga dengan pemaparan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dilaksanakan di kelasnya panjenengan semua. Kira-kira bisa apa tidak Bu melaksanakan di kelas? Bisa. Diusahakan ya Bu. Oke, kita akan merefleksi kegiatan pemaparan hari ini tentang pertanyaan yang pertama. Tadi yang setuju atau tidak ya Bu? Ini yang pertama tadi memang kita nggak setuju ya Bu. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi dari yang pertama kan jenengan tadi setuju apa tidak Bu? Yang hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak. Oke, tidak. Tadi untuk yang kedua, silakan dipindahkan ke temannya Bu. Untuk pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tadi sebagian besar tidak. Bu Sulis tidak. Yang setuju tadi siapa? Yang kedua tadi setuju? Setuju.
Padahal setelah kita melihat segitiga restitusi tadi, kira-kira hukuman hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa apa tidak? Bisa, tapi tidak efektif dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Setuju apa tidak, Bu? Setuju. Oke, karena itu bagian dari segitiga restitusi yang kita bahas hari ini. Kemudian yang terakhir kita akan ke poin yang terakhir. Guru dapat berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju apa mboten, Bu? Setuju. Itu bagian dari restitusi juga, karena proses dari segitiga restitusi itu pertamanya guru berproses menjadi seorang teman. Berarti merangkul anak, istilahnya merangkul anak, kemudian mengajak anak bicara, yang terakhir mengajak anak untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Kira-kira sudah ada gambaran, Bu, tentang segitiga restitusi? Insya Allah, semoga pemaparan hari ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan pada lembaga panjenengan semua. Untuk yang terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih kembali karena sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pada acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ratnafuri, Kepala TK Pertiwi Puspa Indah. Setelah mengikuti pemaparan dari Bu Nis tentang budaya positif di sekolah, saya jadi tahu tentang bagaimana menyusun dan menerapkan kesepakatan kelas. Semoga saya dapat menerapkannya di dalam kelas pada khususnya maupun di lingkungan sekolah pada umumnya. Untuk Bu Nis tetap semangat, semoga selalu sehat dan mendapatkan hasil yang memuaskan dari CGPI kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hamidah dari TK Pertiwi Puspa Indah, Sukorejo. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi dari Bu Nis Roha tentang budaya positif, saya tertarik dengan pembahasan mengenai segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu seorang guru bagaimana berusaha mengembalikan validasi atau kebermasalahan dari peserta didik itu untuk menjadikan pembelajaran agar tidak melakukannya kembali melalui dari dirinya sendiri. Bagaimana juga seorang guru dapat bertindak untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan teknik keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di kelas. Dan itu merupakan hal yang paling menarik bagi saya. Terima kasih Bu Nis atas segala ilmunya. Semoga selalu bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, guru TK Pertiwi Puspa Indah Sukorejo, Kecamatan Ujeni, Kabupaten Pemalang. Setelah mengikuti pemaparan tentang budaya positif ini, pada awalnya saya pikir posisi kontrol guru itu adalah sebagai teman. Ternyata itu masih ada dampaknya, dampak negatifnya. Dan yang paling efektif itu adalah
posisi guru itu sebagai manajer. Jadi karena dengan posisi guru sebagai manajer itu, guru bisa membantu murid untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Untuk Bu Nusreha, terima kasih atas segala ilmunya dan selalu semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba teman-teman jadi seperti apa? Kalau belum dibilang namanya berarti namanya namanya seperti ini sama-sama Luna. Yo, yang belum diangkat ini namanya sikap berdoa. Sudah siap apa belum? Sudah membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir
memilih kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak lanjutkan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Menolong temannya, berarti saling menolong dan ya, kemudian yang ini kita pilih gambar apa tadi? Mainan. Siapa yang kalau habis mainan diberesin? Nanti ini juga diberesin di kelas yang kita ya. Mas Dawan, silakan duduk Mas Dawan. Kemudian yang terakhir kita pilih gambar apa ini? Apa ya? Buang sampah pada tempat sampah. Oke. Kita sudah menemukan gambar-gambar yang baik-baik ya. Kira-kira akan ditempel apa tidak? Tahu, nanti kita tempel ya. Oke, sekarang silakan duduk dulu. Kita mau lanjut kegiatan yang berikutnya. Anak yang berangkat sekolah, berarti kalau sekolah itu boleh kesiangan apa tidak? Tidak. Berarti kesepakatan kelas kita itu nggak terlambat, betul. Datang tepat waktu. Peraturannya apa? Datang tepat waktu. Berarti boleh terlambat apa tidak? Tidak boleh. Caranya bagaimana? Ya, caranya biar tidak terlambat harus bagaimana teman-teman? Oh, minta dibangunin awal sama ibu. Ya, biar tidak kesiangan. Kemudian bobonya nggak usah malam-malam, betul. Jam 8 ya, habis selesai sudah. Oh, jam itu sama jam 8 ya. Sudah, bu, biar bangunnya tidak tidak malam-malam ya Mas Rehan ya. Bentar, lanjut dulu. Yang kedua, apa ya kesepakatan kelas kita ya? Mas Dawan silakan duduk. Nih, ada yang sedang apa ini? Sedang apa ya? Berdoa. Siapa yang kalau sebelum melakukan sesuatu selalu berdoa? Tadi kita sebelum belajar sudah berdoa apa belum? Sudah. Nanti kalau kita mau pulang sudah berdoa. Berarti yuk kesepakatan yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah
dalam kelas ini harus saling tolong, saling sayang sama teman. Lanjut apa tidak? Lanjut. Sekarang lanjut yang keempat. Nah nih, ada anak-anak yang sedang apa ya? Sedang bermain. Ya, sedang bermain nih. Siapa yang suka main? Nah, kalau bermain itu harusnya sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng, bersama-sama. Iya, kalau mainannya satu berarti juga diganti. Ya, kalau misalkan ada dua nih, temannya mau pinjem. Iya, Luna, Mbak Luna, Bunis mau pinjem mainannya, boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya anak baik. Yang keempat, ya terulang Bunis. Bermain bersama-sama. Berarti kalau kita mainan itu bersama-sama sama teman-teman. Iya, punya mainan banyak, harus mau berbagi sama teman. Bisa apa tidak? Bisa dilaksanakan apa tidak? Bisa, pinter. Lanjut yang kelima. Nih, apa ya? Anak-anak sedang apa ini? Tadi kan habis mainan bareng-bareng ya. Setelah itu ngapain? Betul, membereskan mainan setelah digunakan. Berarti siapa yang suka beres-beres kalau sudah habis main? Di sekolah saja atau sama di rumah? Di sekolah iya, di rumah juga iya. Itu baru namanya anak coba anak pintar. Aku anak pintar. Yes. Sekarang jam terakhir nih, mau lihat apa tidak? Mau lihat apa tidak? Mau. Lanjut dulu. Nah, tuh anak sedang apa ya? Betul. Kalau membuang sampah itu di mana? Tempat sampah. Peraturan yang terakhir adalah buang sampah pada tempatnya. Yuk kita ulangi Mas Hafiz. Masih ingat apa tidak peraturannya? Masih. Apa saja ya? Ngapain ya ini ya teman-teman ya? Baru buang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Oh, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Apa lagi? Bermain ya, main bersama teman-teman. Kemudian beresin mainan setelah digunakan. Nah, apa lagi ya? Sayang sama teman, betul baginya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Semuanya kita punya kesepakatan kelas ada 6. Kira-kira mau dilaksanakan apa tidak? Mau, oke. Nanti gambarnya Bunis mau cetak dulu ya gambarnya ya. Habis itu kita tempel di sini namanya tempel untuk dilihat setiap hari, dilaksanakan setiap hari. Siap apa tidak? Siap. Iya.